Kita buka sama-sama satu ayat saja. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal. Boleh dikatakan John 3:16 adalah the Christian verse. Ya, ini adalah ayat yang sangat-sangat yang paling dikenal oleh dunia dari kekristenan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat ini dalam sekali. Coba saya bedah kata demi kata. Dan menunjukkan bagaimana Anda dan saya dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Dan kalau kita tidak mengerti itu, kita biasanya akan salah jalan. Dan semua keputusan kita akan berlawanan dengan Tuhan. Dimulai dengan kata atau kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ringkas lagi ya dari kalimat itu, masih kepanjangan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya jadikan hanya karena begitu besar kasih. Masih kepanjangan, saya cut lagi kata karenanya. Garis bawahi, begitu besar kasih. Do you get it in your spirit? Bahwa perkara terbesar dalam hidup kita itu bukan materi. Begitu besar kasih, kasihlah yang terbesar. Love is the greatest. Tapi kenapa manusia mengejar perkara-perkara fana dan sia-sia? Saya tidak berkata kita pengangguran, jangan bekerja. Bukan, tapi hatimu jangan terpaut pada hartamu. Pengakuan manusia yang maya. Puji-pujian yang sia-sia. Kasih itu orang yang real. Saya tidak berkata bahwa yang online tidak real, bukan. Tetapi jangan hidup demi popularitas. Hiduplah bersama 5 roti 2 ikan yang ada di sekelilingmu. Orang-orang yang kau kenal dan mengenalmu. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu secara directly, secara langsung. Jalinlah hubungan kasih yang murni dengan mereka. Dan perkara-perkara terindah dalam kehidupan kita adalah keluar dari hubungan yang nyata. Tapi dari semua hubungan itu yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan keluarga kita pun tidak seberapa. Barang siapa mengikut aku, ia harus membenci ayah ibunya, suami atau istrinya, anaknya sendiri. Itu bukan berarti diajari untuk benci. Tapi compare to God, dibandingkan dengan Allah, hubungan kita dengan sesama itu tidak seberapa. Seolah-olah perbandingannya itu benci dan cinta. Sepenting itu loh Tuhan dalam hidup kita. God is not just number one. He's every number in your life. Tuhan bukan hanya nomor 1. Dia nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhanlah segala sesuatu. Tuhan di dalam segala-galanya. That's how important He is. Seringkali manusia tidak menggarap ini. Tidak mengerjakan yang satu ini. Karena merasa Tuhan tidak kelihatan. Jadi kita benar-benar menitik beratkan hubungan kita dengan sesama kita dan bahkan rela meninggalkan Tuhan karena mereka. Berapa banyak orang menjual Yesus demi karirnya. Atau bahkan karena pernikahan mereka menyangkali Tuhan. Tahukah Anda bahwa waktu kita mati suatu hari, kalau Tuhan belum datang kembali, bertemu kita di awan-awan, yang kita bawa itu, believe it or not, hanya Roh Kudus. Tubuhmu pun akan kembali menjadi debu. Tanah kembali menjadi tanah. Suami istri pun nanti hidup di atas sana, jikalau sama-sama selamat, tidak akan kawin mengawinkan. Kita hidup bak malaikat, bukan berarti tidak punya perasaan, tidak punya memori. You know, at the end of the day, di akhir hayat, kau hanya bawa Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kita belan-belanin dalam hidup ini? Tuhan selalu menjadi yang kemudian. Dia tidak pernah yang terdahulu. Apa-apa gampang nanti. Nanti kalau aku tua, aku melayani Tuhan. Nanti kalau aku sembuh. Nanti kalau aku kaya, aku memberi. Nanti kalau aku sembuh, aku melayani.
Kita tidak pernah investasikan hidup kita kepada apa yang paling penting. Your relationship with God. Hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita punya mindset cara berpikir seperti ini, datang ke gereja pun tepat. Kita datang ke gereja itu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa sendirian, sekalipun kita bisa aja online, belajar Alkitab, mudah. Sekarang pembicara A sampai Z ada. Tapi bukan itu. Mengenal Tuhan nggak bisa sendirian, kita perlu juga gesekan, kita perlu juga saudara seiman. Waktu kita melihat pada wajah saudara kita bisa belajar sesuatu tentang Tuhan. Bahkan ketika mereka menjengkelkan. You know, it's in the interaction of, dalam interaksi satu dengan yang lain ini, kita ketemu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata begitu besar kasih, karunia terbesar di hidup ini ternyata adalah kasih, bukan materi. Materi itu bukan hanya money. Materi itu juga darah daging. Saya diingatkan hari ini bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dan bahwa Dia mencintai kita. Ayat ini bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salibnya. Allah Bapa itu berikan putranya untuk kita. Karena Dia memberikan Yesus dalam hidup kita. Kita dikasihinya. Bukankah sepatutnya kita berterima kasih? Bukankah sepatutnya kita mencari Dia? Bukannya sepatutnya mengasihi Tuhan harus menjadi perintah Allah yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih ini terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya kedua, siapakah itu dunia? Dunia terdengar sangat umum ya, general atau sangat luas. For God so loved the world. Sebelum kita bahas tentang dunia ini, coba saya tanya, siapa yang hidup di dunia ini? Banyak orang, oke. Siapakah banyak orang itu? You and your family, bukan? Anda dan keluarga Anda, bukan? Anda dan orang-orang yang Anda kenal, sekalipun Anda tidak kenal semua orang. Bukan hanya orang terkenal, kan? Semua orang di bawah kolong langit ini. Berarti Tuhan itu mati untuk setiap kita. Tapi masih terdengar luas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Coba kita baca lanjutannya, kita lebih mengerti hati Tuhan. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapakah anak tunggal? Anak Allah, Yesus namanya. Kita tahu namanya Yesus. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, katakan setiap orang. I love this. Dari luas jadi sempit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya supaya everyone, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Katakan setiap orang. Yang tadi pertama-tama begitu besar kasih. Yang kedua tadi kata setiap orang itu berarti one by one. Bahasa Spanishnya uno. Uno by uno. Satu demi satu. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Dari kecil kita diajari untuk berhitung. 1 sayang ibu, sayang ayah, sayang kakak adik. You see everyone. Anak kecil dalam lagu-lagu kuno itu mengajari kita untuk mencintai everyone in the family. 1 demi 1 jangan pilih kasih, masing-masing harus dikasihi. Ya. Tahukah Tuhan juga punya hati yang sama, Tuhan mengasihi everyone. Semua orang, yang baik maupun yang jahat. Tuhan mengasihi mereka, makanya Tuhan mati bagi mereka. Tujuan akhirnya supaya mereka bertobat dan kenal Tuhan. Tapi gak semua orang yakin kalau Tuhan mengasihi dia. Berdasarkan performanya dan berdasar kriteria. Aku ini siapa? Manusia itu kalau gak condong sombong, dia cenderung minder. Sulit banget itu berada di tengah-tengah antara salib yang horizontal dan salib yang vertikal.
Sulit orang itu mengenal senter hati Tuhan, makanya harus dikhotbahkan, harus diberitakan kebenaran itu. Supaya manusia dibawa ke poros kehendak Allah. Tahukah bahwa everyone is love, setengah mati by Tuhan. Wah, ini campur baur bahasanya. Tuhan bukan mencintaimu setengah mati, Tuhan mencintaimu sampai mati. Kalau mencintai orang yang baik, masih ada di dunia ini. Orang yang berani mati untuk orang baik. Saya yakin kita yang di dunia timur, kita diajari untuk menghormati orang tua kita. Jadi saya yakin banyak anak-anak yang rela berkorban demi ayahnya dan ibunya. Kenapa? Karena papa mama berjasa dalam hidup mereka. Tetapi jarang atau hampir gak ada orang yang mau mati bagi orang benar. Lu bukan siapa-siapa. Misalnya kita dengar orang ditangkap nih, tapi salah tangkap ceritanya. Orang yang dijebak, kena fitnah, kita tahu orang itu gak salah kok. Tapi sebagai korban sistem misalnya. Nah kalau seumpamanya misalnya orang itu akhirnya dieksekusi dengan tembak mati. Adakah orang di masyarakat yang angkat tangan dan berkata, dia gak salah, aku rela ambil tempatnya. Aku mau mati bagi orang benar. Gak ada orang, sekepo-kepo orang kalau bicara soal berkorban tiba-tiba semuanya individualistis. Makanya ayatnya ada itu. Paulus berkata, bagi orang baik mungkin ada orang, tapi bagi orang yang benar, mana ada yang mau mati. Tapi inilah tidak ada kasih lebih besar daripada ini. Seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus mati bagi kita ketika kita masih orang berdosa, apalagi mati untuk orang jahat. Mana ada orang yang mau dieksekusi, kita tahu dia jahat. Dia merampok rumah orang, membunuh satu keluarga, mencincang-cincang. Ya, koruptor lagi. Ya, lalu dia kejahatannya sudah pembunuh, beruntun, berantai. Semua korbannya itu gak ada yang bagus akhirnya. Lalu ada orang yang cukup gila berkata, aku saja yang gantikan dia di tiang gantungan. Gak ada. Hanya Yesus itu yang lakukan itu. Andalah pembunuh itu. Aku gak pernah bunuh siapa-siapa, Pastor Philip. Pernah benci gak? Pezina itu, aku gak pernah berzina. Pernah mikirin gak? Lawan jenisnya dan mengingininya. Kau sudah berzina di hati. Lawan jenis gak pernah, Pastor Philip. Apa? Sama jenis. Kitalah orang itu yang Yesus angkat tangan dan berkata, Bapak, saya gak tahu apa yang terjadi dulu. Hanya Tuhan yang tahu Alfa Omega. Dia yang awal dan akhir. Allah dalam kemahatauan maha kuasaannya. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Ketiga yang esa. Terjadi dialog bukan? Mungkinkah anak Allah sebelum bernama Yesus, dia disebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mungkinkah dia angkat tangan dan berkata, aku turun. Semua malaikat menoleh. What? Kenapa enggak malaikatnya jadi juru selamat? Mungkin Mikael berkata, jangan. Nah, kalau bosnya, jangan, aku aja. Jangan bos turun tangan. Aku saja yang turun. Gabriel berkata, jangan, aku sudah biasa diutus-utus. No. Untuk yang satu ini, aku tidak akan serahkan ke pegawaiku. Aku turun sendiri. Ini anakku, ini ciptaanku. Adam dan Hawa dicipta dalam gambaran rupaku, mereka mirip aku. Bukan fisiknya, tapi mereka mirip aku dalam sifat hatinya sebelum mereka jatuh. Aku yang turun. Aku memilih tidak pakai suster kali ini, aku yang gendong. Aku yang susui. ASI. Tidak pakai kalengan. Aku turun tangan. Semua malaikat gemparkah itu di dunia sana? Seluruh ribuan, entah berapa jumlah seluruh malaikat itu, seluruh bala tentara sorga gemetar. Sang pangeran sorga, the darling of heaven, turun sendiri jadi bayi palungan. Dihunting, dikejar-kejar, diburu seperti orang buru nyamuk. Hanya untuk mati bagi orang jahat kayak Anda dan saya. That's how much your love. Makanya itu bunuh diri itu
atau orang-orang yang menyakiti dirinya. Orang-orang seperti itu tidak boleh terjadi. Kalau Tuhan mengasihimu, bertobatlah dan berbaliklah. Jangan siksa dirimu. Jangan lari lagi. He loves you. Dia mengasihimu. Ayat ini sangat dahsyat. Setiap orang, everyone. Berarti kalau di dunia ini, zaman Yesus 2000 tahun lalu itu, ketika dia datang ke dunia, cari orang berdosa. Ketika Yesus berumur 30 memulai public ministry, dia berkhotbah. Tabib itu untuk orang sakit. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang yang berdosa agar bertobat dari dosanya. Di zaman itu, dunia punya populasi berapa saya tidak tahu. Belum miliaran seperti hari ini. Tapi andai kata, di zaman Yesus datang, hidup, lalu mati dan bangkit lagi. Kalau di seluruh dunia hanya ada saya satu orang, berarti ayat ini berlaku setiap orang. Berarti kalau ada Anda saja misalnya di zaman penjajahan Roma, only you, tak ada orang lain. Would Jesus come for you? Akankah Yesus datang untukmu? Jawabannya ada di ayat ini. Setiap orang, yes, He will come for you. Dia tidak mati itu grosiran. Aku mati ya sekalian, termasuk semuanya tercakup. Included. Kayak baterai aja, beli mainan ini baterainya termasuk. No, kata setiap orang itu, Yesus mati memang bagi dunia ini, tapi darahnya dicurahkan untuk satu per satu. Kalau di dunia hanya ada kau seorang diri, dia tetap akan naik ke kayu salib itu. Pastor Philip kok bisa yakin dengan hal ini? Satu ayat. Dua, saya seorang ayah. Anak saya ada 3, harusnya 4. Antara anak pertama dan kedua hari ini itu ada 1 bayi yang gugur. Saya tidak pernah ketemu aja sama anak yang miscarriage itu. Kalau saya diberi kesempatan, mau nggak tukar tempat supaya dia hidup, saya mau. Saya seorang ayah. Tidak bisa saya berkata, oh anakku, misalnya anak kita ada berapa di sini, ada 5, banyak sekalian. Hilang 1 nggak apa-apa kok, masih ada 4. Nggak gitu mentalitasnya. 1 yang hilang dari 99, dari 100 itu sisa 99, itu tidak akan tergantikan. Orang yang jadi orang tua ngerti ini. Nggak mungkin bisa. Oh aku ada 5, apalagi kalau anaknya banyak. Zaman-zaman dulu kan, oh McDonald had a farm. Iya, oh, seperti peternakan banyak kan. Misalnya anaknya ada 9, ada 10 gitu. 1 hilang pun. Dicari, papa mamanya tidak berkata, nggak apa-apa. Kan masih sisanya banyak. Nggak ada orang tua yang mengasihi anak-anaknya itu mentalitasnya grosiran. Bapak, sekalipun lihat miliaran manusia di dunia itu, masing-masing kau dan aku tak tergantikan. Coba kalau nggak percaya. Jangan pergi jangan dulu berpikir secara rohani. Lihat sidik jarimu, tak ada satupun yang sama. Mau itu identical twins, mau itu kembar siam. Tak sama. Mata kita, ya, pakai yang apa itu? Scan itu, tidak sama satu dengan yang lainnya. Itu testament atau sebuah kesaksian dari ciptaan bahwa you are the only one. Anda satu-satunya. Oleh karena ayat ini, saya jadi semakin mengerti bahwa saya berharga dan mulia di matanya. Saya tidak boleh buang-buang hidup saya. Saya tahu bahwa dia telah membeli saya dengan harga yang mahal. Kata setiap orang ini luar biasa. Kita lanjutkan ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di kalimat terakhir dari ayat ini tersiratkan kerinduan Tuhan untuk menghabiskan waktu, sisa waktu kekekalan bersama dengan kita umat tebusannya.
Ini ayat ya, pakai bahasa anak kecil ya, bunyinya begini, supaya setiap orang gak masuk neraka, tapi masuk sorga. Itu ayat itu bunyinya ini, Tuhan tuh gak kepingin satu orang pun masuk neraka. Kenapa Tuhan harus bersukaria atas kematian orang fasik? Bukankah Tuhan lebih mengendaki pertobatan mereka? Tuhan gak kepingin satu orang pun masuk neraka, tapi faktanya sudah banyak yang masuk neraka. Meskipun sekarang menunggu penghakiman terakhir baru lautan api, seperti yang dikatakan di Wahyu 20. Tapi sekarang sudah banyak orang yang ada di alam maut. Sudah terpisahkan dari Tuhan. Karena mereka sudah meninggal dunia tanpa Kristus. Dan juga ke depan saya jamin masih banyak orang, karena Alkitab juga telah memperingatkan di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar itu menuju maut, banyak orang traveling di situ. Tapi tidak pernah di hati Tuhan itu menghendaki seorang pun binasa. Kalau dia mati bagi setiap orang yang tadi saya jabarkan, berarti Tuhan tidak mau satu pun masuk neraka. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin menyelamatkan everyone. Kalau kita mengerti ayat ini, kita jadi paham kenapa gereja kita sangat mencintai jiwa-jiwa, mendoakannya. Orang yang tidak ngerti ini akan mengira, oh seperti marketing dan sebagainya. Namakan apalah terserah Anda. Tapi kalau orang yang nangkap isi hati Tuhan, tidak akan berhenti bekerja di ladang. Karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Selama masih ada satu orang berdosa yang masih bisa ditobatkan oleh Allah, mumpung masih hidup hari ini, kita harus cari di bawah kolong langit ini, sapu di bawah setiap ranjang. Ketok setiap pintu. We will not stop. Kita tidak akan berhenti. Karena Tuhan juga gitu sama kita. Kita itu ada hari ini, coba pikirkan. Itu karena Tuhan yang mengusahakan. Tuhan juga pakai orang-orang di sekelilingmu. Saya yakin jarang di antara kita yang diam-diam datang ke gereja sendiri lalu habis itu diselamatkan, atau diam-diam cari Alkitab baca lalu ketemu Tuhan. Ada, satu dua. Tapi sebagian besar kita itu pasti dijangkau oleh seseorang. Orang teman, keluarga, ada yang mendoakan. Tuhan tidak kepingin setiap kita, siapapun kita itu binasa. Tuhan kepingin setiap kita itu masuk sorga. Saya punya pengalaman. Pada waktu saya berumur 18 tahun itu, saya itu mengalami sesuatu yang sulit saya gambarkan dan ceritakan pada siapapun. Karena waktu itu pemahaman tentang perkara-perkara rohani belum tiba dalam hidup kami. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya jadi ngerti apa yang saya hadapi ketika saya masih teenager, ketika saya masih remaja. Itu namanya depresi. Saya ngalami depresi. Loh, bisa nggak depresi itu dialami oleh orang muda? Oh bisa, segala usia. Makanya itu jangan heran, kalau Anda lihat tanda-tanda depresi pada seseorang, jangan kau abaikan. Tiba-tiba besok dia udah nggak ada aja. Dia akhiri hidupnya sendiri. Justru orang-orang yang mengumbar-ngumbar, yang ngancam-ngancam, itu nggak jadi. Sebagian besar tidak akan kejadian. Tapi itu pun jangan sampai kita remehkan ya, kalau sudah ada orang terus berkata, aku mau akhiri hidupku dan sebagainya. Anda jangan diamkan. Tapi juga jangan mau dipermainkan seolah-olah hanya cari perhatian. Tapi justru harus waspadai orang-orang yang mulai antisosial, bukan antisosial social club. Tapi antisosial beneran. Mulai murung, mulai mengunci diri. Dan saya ngalami itu, berbagai alasan lah, pasti ada ilmiahnya. Tetapi saya tahu hari ini itu perkara-perkara roh jahat itu ada dalam kehidupan seseorang. Orang berkata mungkin karena semacam chemical dalam otaknya segalanya, ya pasti akan ada ceritanya lah. Setiap ilmu pasti punya penjelasan, tapi kita juga tahu bahwa Alkitab menjelaskan bahwa roh jahat itu ada. Dan waktu umur 18 tahun itu, saya hampir mengakhiri nyawa saya sendiri. Dan saya waktu itu berada di salah satu kamar di rumah saya, rumah kami. Dan tidak ada orang yang ada
di rumah saat itu. Dan sebelum saya melakukan aksi saya, telepon berdering. Tuhan menggagalkan. Lewat ibu gembala saya yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kering kelupaan, lupa cabut telepon. Tuhan pakai jalur itu, Tuhan pakai jalur apapun. Tuhan tidak mau saya masuk neraka. Tuhan mau kasih saya kesempatan, meskipun saya itu dulu menurut saya itu jahat. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya saya kasih kesaksian lain. Salah satunya bagaimana saya mau ditampar sama malaikat. Tuhan itu tidak marah sama saya. Tuhan itu mau selamatkan saya. Berderinglah telepon itu. Lalu setelah itu ibu gembala saya berkata, saya punya satu buku kepingin kamu baca. Pengalaman seseorang yang pergi ke neraka. Kaget saya lah, kok tepat sekali sebelum saya mau bunuh diri. Dan saya bukan orang yang telepon kanan kiri, ayo aku mau lakukan ini ya. 1, 2, 3, saya enggak gitu. Saya diam dan do it. Dan itu lebih bahaya. Waktu saya ditelepon gitu tentunya saya enggak berkata sama ibu gembala saya, Kak, saya panggil Kak. Saya mau lakukan ini. Enggak lah, gengsi. Tapi waktu dia ngomong begitu, saya nggak tahu mau ngomong apa, saya hanya berkata iya, lalu tutup telepon. Saya gemeter. Mungkinkah seperti Roh Kudus berbicara pada saya? Waktu itu saya nggak tahu kalau itu Roh Tuhan. Saya kira hanya pikiran. Kamu siap tah terjun bebas ke sana? Saya kaget. Karena bukan pengetahuanmu yang akan menyelamatkanmu, tapi tindakanmu nanti itu yang akan menjatuhkan, yang akan menceburkanmu. Saya berkata, Tuhan, aku sudah tahu tentang Tuhan dari kecil. Saya pernah ke sekolah minggu, tapi inikah akhir hidupku? Saya nggak jadi. Setengah jam kemudian saya ditelepon lagi. Kali ini, ya, saya ditelepon lagi, dan waktu ditelepon dia berkata, saya melihat kamu di kamar ini. Tentunya baik gembala kami maupun ibu gembala kami tidak pernah masuk ke kamar kami di rumah, nggak tahu modelnya seperti apa. Dia bisa menjelaskan secara grafik kamar itu seperti apa. Saya menangis di sana. Saya ditelepon gini ini menangis. Saya jarang nangis, nggak bisa nangis. Dia berkata, saya melihat Philip. Saya melihat kamu dipeluk Tuhan Yesus. Saya sampai lihat kanan kiri karena saya belum percaya. Saya hanya pengetahuan saja. Tidak pernah jadi Kristen lahir baru. Tidak pernah jadi orang yang percaya bahwa Yesus itu nyata. Dia itu hanyalah tokoh textbook. Tidak pernah orang menjelaskan kepada saya Yesus itu bisa begitu. Dahulu kala waktu saya pergi ke gereja, waktu sekolah minggu, orang-orang hanya membacakan ceramahnya. Kasih cerita-cerita, tapi tidak pernah menghidupinya. Tidak pernah menantang iman saya untuk melihat Tuhan. Hari itu dia menjelaskan Yesus, dia merangkul saya. Saya harusnya nggak percaya gitu-gituan. Tapi karena dia menjelaskan dulu secara grafik, kamar saya itu modelnya seperti apa, warnanya apa, saya duduknya di mana, saya sedang duduk di mana. Dia berkata, kamu duduk di atas ranjang saat ini. Kaget saya, ternyata Tuhan itu bisa begitu profetik. Saya nggak pernah menghadapi seorang Tuhan yang tahu saya lagi ngapain, melihat saya. Telepon kan, belum zamannya HP, fit call, masih telepon kabel, colokan ke tembok. Saya nangis dan dia berkata, Tuhan merangkulmu. Saya lihat kiri kanan, mana rangkul dia, tapi aku melihat Tuhan merangkulmu. Saya tutup telepon itu. Saya berkata sama Tuhan, keluar dari mulut saya, terima kasih. Saya suka bahasa Indonesia. Kalau orang kasih Anda tisu, Anda tidak berkata terima tisu. Kalau Anda lagi butuh, Anda bilang terima kasih. Tisu yang Anda terima di tangan, kasih yang Anda terima di hati. Karena orang itu belan-belani, Anda bilang tisu. Mungkin Anda perlu ini, Anda sedang nangis, terima kasih. Anda haus, Anda dikasih air, Anda tidak berkata terima air. Anda berkata, terima kasih kau memperhatikan, aku sedang membutuhkan. Meskipun itu ibu gembala, telepon segala, apapun metodenya, apapun jalurnya, saya tahu itu kasih Tuhan dalam hidup saya. Sampai hari ini I cannot thank God enough. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Tuhan. Hari itu dia menyelamatkan saya, kalau tidak saya sudah terjun bebas neraka. Antara saya dengan melakukan niat saya itu cuma tinggal 1 detik, itu sungguhan kering. Keluarga saya pun tidak tahu. Orang depresi kan tidak mau diketahui.
Kalau orang depresi, pura-pura depresi, mau diketahui seluruh dunia, itu bukan depresi namanya, itu caper. Cari perhatian. Hari itu saya dibebaskan sama Tuhan. Tidak langsung ada ceritanya nanti, tapi hari itu saya digagalkan niat hati saya yang salah. Dan setan gagal memperoleh saya selama-lamanya. Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan itu kepingin sekali saya masuk surga. Tuhan seperti bilang gini sama saya, aku kepingin spend eternity with you. Aku ingin meluangkan kekekalan bersama denganmu. Aku Tuhan. Makanya surga adalah tempat orang-orang yang diselamatkan. Tempat orang-orang yang diubahkan. Surga itu bukannya tempat orang jahat. Bukan tempat orang yang pura-pura, yang munafik, tapi yang kayaknya kenal Tuhan tapi bukan. Enggak, itu nanti akan dipisahkan sama Tuhan. Nyala, aku tidak mengenalmu, kamu pembuat kejahatan. Saya suka suatu hari kita semua ke surga. Kenapa? Karena di surga itu nyaman. Tidak ada maling. Tidak ada orang Kristen yang pura-pura, padahal nggak Kristen hatinya. Nggak ada juga hamba-hamba Tuhan yang pura-pura, padahal hamba yang jahat. Bukan hamba Tuhan, tapi hamba uang, hamba nafsu. Nggak ada sorga itu. Sorga tempat orang-orang yang diproses Tuhan di dunia ini. Yang diselamatkan bersih. Saya berkata, thank you Lord. Makasih Tuhan. Karena hari ini saya melihat kembali ke saat itu. Saya bisa melihat niat hatinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Otomatis kerinduan hati saya sejak hari itu adalah melihat orang lain diselamatkan pula. Saya terbeban untuk anak-anak muda, karena saya tahu anak-anak muda menghadapi pergumulan yang nyata. Sedangkan mungkin kalau kita sebagai orang tua, keluarga, atau gereja, kalau kita tidak peka, kita melihat, kamu ngada-ngada. Kita tepis saja kamu ngada-ngada. Kita tidak kasih solusi sama mereka. Atau solusinya terus kasih obat. Apakah itu solusinya? Karena itu saya terbeban hari ini untuk melihat orang-orang muda diselamatkan. Lalu setelah saya diselamatkan, saya terbeban melihat keluarga saya diselamatkan. Orang lain diselamatkan. Disitulah cikal bakalnya. Kita semua menjadi penginjil Tuhan. Aku dikasih, I'm loved. Hari itu seperti ada sebuah kesaksian dari Roh Kudus dalam hati saya. I want to spend eternity with you. Aku mau meluangkan masa kekekalan bersama denganmu. Catat dulu ada 3 summary atau 3 rangkuman dari satu ayat singkat. Begitu besar kasih Allah. I am love. Number 1. Yang pertama, karunia terbesar di hidup ini adalah kasih ya, bukan berkat materi. Catatlah. Mau happy? Murah kok. Happy itu tidak mahal. Love people God has placed in your life. As God has loved you. Kasih itu murah. Tapi dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah. Masuklah hadirat Allah. Lihatlah pengorbanannya. Tidak perlu Anda healing sana sini. Hatimu akan healing sendiri. Kalau Anda bertemu kasih. Kasih karunia terbesar di hidup ini adalah kasih, Bapak Ibu, bukan berkat materi. 2, jika hanya ada aku seorang diri di dunia ini, Yesus tetap akan mati bagiku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Percayalah, jika di dunia waktu itu hanya ada saya atau Anda, Yesus tetap akan datang di palungan, mati di Kalvari, dan bangkit for you and me. 3, Tuhan tidak mau aku ke neraka, tapi ke sorga bersama Dia. Dan janganlah kita ada di sana, saya nggak bisa bayangkan kalau saya ada di sana lalu orang tua saya ada di bawah. Aduh, gimana hatiku. Makanya prioritas nomor 1 ketika saya sudah sembuh tadi, bukan sakit jasmani. Saya doakan supaya semua kenal Tuhan. How can I live forever? Mengetahui bahwa istriku, jikalau Anda pernikahannya timpang iman, tidak di situ. Suamimu,
tidak di sana. Tuhan tidak mau aku ke neraka atau seorang pun juga, tapi ke sorga bersamanya. Amin. Oke, Anda bisa tutup sekarang Alkitabnya. Saya mau jelaskan apa yang kita mau lakukan besok pagi pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Temanya adalah, judulnya adalah Loving God, Loving People. Saya akan sampaikan kebalikannya dari yang ibadah minggu. Kalau minggu ini I am love, tomorrow, besok pagi di Breakfast with God, saya akan ajari kita semuanya how to love. How to love God, gimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Breakfast with God itu apa? Sebagian Anda adalah jemaat baru. Belum mengikuti ini sejak lama. Kenapa namanya Breakfast with God atau sarapan dengan Allah? Suatu hari, bukan muncul ide tapi kerinduan di hati saya. Saya bayangkan seperti saya dengan Tuhan, dia bapak, saya anak. Tuhan sudah berbuat banyak. Dia menyelamatkan saya, memulihkan saya. Dia topnya mengasihi saya. Dan saya merasa nggak enak kalau saya hanya terima kasih saja. Jadi saya bayangkan waktu itu sebelum tercetuslah acara ini, saya bayangkan suatu hari saya kepingin ajak bapak saya ini keluar dimsum. Tapi saya minta izin sama sang ayah. Pak, izinkan saya traktir Papa. Saya yang bayar. Jangan gaya, kita tidak bisa traktir Tuhan. Apapun yang kau persembahkan, Tuhan akan memakainya. Manusia yang akan merasakan gunanya. Di dalam nama Tuhan dengan stempelnya Tuhan. Tapi izinkan kita kali ini, aku tidak mau terus dibayari. Aku mau makan pagi ini, aku yang traktir Papa. Itulah breakfast with God. Di mana kita duduk bersama-sama ngobrol di kaki Tuhan. Dan Tuhan banyak cerita seperti Bapak duduk di kursi goyangnya, kita anak di bawah, mendengarkan storytellingnya Bapak. Ada firman, ada hadirat Allah. Dan kita memulai tahun ini dengan pagi-pagi hari ajak Tuhan keluar. Dan kita yang traktir. Sekali lagi kita tidak bisa traktir Tuhan. Tapi kita atur persembahan kita waktu kita subuh. Besok kita akan bawa, saya dan keluarga saya juga akan membawa persembahan untuk Tuhan. Persembahan ini bukan persembahan persepuluhan karena itu sudah rutin setiap bulan bagi kami sekeluarga. Tapi persembahan ini adalah persembahan kasih. Persembahan ini adalah persembahan sukarela. Sebagian orang adalah persembahan sulungnya. Tapi persembahan yang sifatnya